Selamat pagi anak-anak, salam kangen, salam rindu dari saya anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pelajaran IPA dengan materi gejala alam abiotik. Semoga hari ini kalian dalam kondisi baik-baik saja. Dan marilah sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, kita akan bicarakan tentang gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik itu terdiri atas tanah, batuan, air, cuaca, dan iklim. Kita akan membahas satu persatu gejala alam abiotik yang ada di dalam alam ini atau di ekosistem yang ada di sekitar kita. Yang pertama kita akan bahas adalah tanah. Apa itu tanah, Nak? Tanah adalah lapisan paling atas di permukaan bumi atau di daratan yang digunakan oleh tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi, air, dan tempat tumbuh mereka. Ketika kita membicarakan tanah, maka kita akan bicara tentang bagaimana proses pembentukan tanah itu sendiri. Proses pembentukan tanah dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah akumulasi dari lapisan bahan induk yang telah terpecah dan terpisah yang disebut dengan regolit. Regolit dapat berasal dari pelapukan batuan yang terdapat di bawah lapisan bahan induk atau dari bahan-bahan yang terdapat atau terbawa dari tempat lain seperti pecahan glasial atau debu vulkanik pada saat terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Tahap kedua adalah pembentukan lapisan tanah paling atas yang merupakan hasil penambahan atau penumpukan dari air, udara, ataupun makhluk hidup yang ada di permukaan bumi dan bahan organik hasil pembusukan makhluk hidup yang sudah mati atau biasa kita sebut dengan humus. Di sini kita juga akan melihat faktor utama yang mempengaruhi pembentukan tanah. Ada 5 faktor utama dalam proses pembentukan tanah itu sendiri, terutama bahan induk, kedua iklim, ketiga topografi, keempat biota atau makhluk hidup, kelima waktu atau masa proses terjadinya tanah itu sendiri. Selain faktor-faktor penyusun tanah itu tadi, kita juga akan membicarakan tentang komponen penyusun tanah. Komponen penyusun tanah terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan anorganik atau biasa kita sebut dengan mineral, kedua bahan organik, air, dan yang terakhir itu udara. Bahan anorganik atau mineral adalah bahan yang berasal dari batuan induk yang ada di dasar perut bumi. Sedangkan bahan organik adalah bahan yang berasal dari berbagai makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Selanjutnya adalah air. Air meresap ke dalam tanah dan bisa mengandung senyawa-senyawa yang terlarut seperti nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sedangkan bagaimana udara membantu proses pembentukan partikel tanah adalah dengan cara udara mengisi rongga-rongga partikel tanah yang ada di dalam tanah dapat mengandung sejumlah gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksigen. Dan ini nanti akan digunakan oleh tumbuhan atau makhluk hidup dalam proses pertumbuhan mereka sehingga akarnya itu nanti akan memecah bahan yang merupakan batuan induk atau batuan yang ada di dalam perut bumi. Setelah membicarakan bahan pembentuk tanah tadi, kita akan bicara juga tentang tekstur tanah. Apa itu tekstur tanah? Tekstur tanah adalah klasifikasi secara kualitatif mengenai suatu kondisi tanah yang berdasarkan tekstur fisiknya. Pengujian dan penerapan tekstur tanah diterapkan di lapangan maupun di dalam laboratorium. Kategori utama dari tekstur tanah yaitu tanah yang berpasir, liat atau lempung, dan galuh atau lanau, biasa kita sebut juga sebagai lumpur.
Berdasarkan distribusi ukuran, partikel tanah yang dapat didapatkan dengan pengayakan, kualitas tekstur tanah yang didapat bisa digunakan untuk berbagai penerapan, misalnya digunakan untuk komoditas pertanian yang cocok untuk ditanami suatu tanaman sehingga kondisi dan perubahan lingkungan itu berdampak positif bagi pertumbuhan makhluk hidup itu sendiri. Tadi kita sudah bicara tentang tekstur tanah, maka kita akan membicarakan jenis partikel penyusun dari tekstur tanah itu sendiri. Jadi ada 3 macam partikel penyusun tekstur tanah, yaitu pasir, debu atau endapan lumpur, ketiga lempung atau liat. Dari 3 jenis tekstur atau 3 jenis partikel penyusun tekstur tanah tadi, maka akan kita tetapkan sebuah komposisi tanah yang terbaik untuk digunakan oleh masyarakat dalam bidang pertanian, yaitu tanah dengan komposisi sebagai berikut. Pertama, mengandung lempung 20%. Guna lempung ini sendiri adalah tempat menahan air atau nutrien yang terlarut di dalam tanah. Kedua, pasir 40% dengan aerasi yang baik sehingga akar tumbuhan bisa dengan mudah mendebus ke dalam tanah. Ketiga, debu atau endapan lumpur 40% yang berguna untuk merapatkan atau melekatkan lempung dan pasir. Sekian pembahasan kita hari ini tentang gejala alam abiotik terutama tanah. Sampai jumpa lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat belajar anak-anak. Apabila ada keluhan dalam pemahaman materi ini, kalian bisa menghubungi saya langsung dengan chat di kelas Edmodo kita, atau kalian bisa chat langsung saya ke WA saya seperti biasanya. Silakan juga kirimkan email kalian ke saya kalau itu keluhannya panjang dan lebar sekali, silakan. Saya akan membahas dan mengulas semua tanggapan dan keluhan kalian dengan baik. Sekian pelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.